Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin dengan NIM 1111250148 dari Fakultas Hukum dan juga jurusan Hukum. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang jawaban dari pertanyaan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Moderasi Hukum. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana ajaran dalam agama atau keyakinan Anda mendorong sikap moderat dan toleran dalam berbagai interaksi sosial. Bagaimana Alkitab yang Anda yakini mengatur mengenai cara menyikapi perbedaan pandangan tanpa menimbulkan konflik. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan itu karena agama saya agama Islam, jadi saya menjawab tentang mengenai teori Islam. Nah, di ajaran Islam itu mendorong sikap moderat dan toleran melalui prinsip keseimbangan, yaitu wasyatiyah, lalu keadilan, dan juga pengakuan terhadap keberagaman yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu umat Islam juga diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim, menghargai perbedaan suku, bangsa, dan pandangan, serta menjadikan perbedaan sebagai sarana saling mengenal, bukan untuk konflik gitu. Dalam menyikapi perbedaan pendapat, Al-Quran juga menekankan dialog yang santun, rasional, dan penuh hikmah, serta juga melarang penghinaan terhadap keyakinan lain agar tidak memicu pertikaian gitu, agar tidak terjadinya konflik. Selain itu juga terdapat beberapa prinsip tidak ada paksaan dalam agama yang menegaskan pentingnya kebebasan berkeyakinan. Dengan demikian, Islam mengatur interaksi sosial agar tetap damai, menghargai perbedaan, dan menghindari konflik melalui etika komunikasi yang baik. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu, Anda berada dalam lingkungan kampus yang mahasiswanya berasal dari berbagai pemeluk agama. Kemudian terjadi perdebatan tentang praktik ibadah yang berbeda. Lalu bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut berdasarkan nilai-nilai dari dalam keyakinan Anda. Nah, untuk menyikapi konflik tersebut dari keyakinan saya, agama Islam, dalam situasi perdebatan antar mahasiswa dengan latar agama yang berbeda, saya bersikap tentunya yang pertama tenang, lalu menghormati dan mengutamakan dialog yang santun gitu, sesuai nilai yang ada dalam Al-Quran. Saya tidak akan memaksakan orang tersebut memaksakan pandangan, tetapi menyampaikan pendapat dengan argumen yang rasional gitu, dan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, yang sopan, serta saya akan memberi ruang gitu bagi orang tersebut untuk menjelaskan keyakinannya begitu. Saya juga akan menghindari ucapan yang merendahkan atau menyinggung praktik ibadah pihak lain, karena menurut saya hal itu tuh dapat memicu konflik begitu. Nah, jika perdebatannya malah makin memanas, di situ saya akan mengarahkan diskusi kembali ke tujuan awal gitu, ke tujuan untuk saling memahami perbedaan, bukan saling untuk menekankan. Nah, sikap ini nih mencerminkan prinsip dari moderasi, toleransi, dan tidak adanya paksaan dalam agama, sehingga interaksi tetap kondusif dan tentunya terciptanya saling menghargai. Jadi suasananya jadi tetap hangat begitu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga itu, dalam penggunaan media sosial seringkali ditemukan narasi yang menyudutkan kelompok agama tertentu dengan menggunakan potongan-potongan ajaran. Penyebaran narasi tersebut diperparah dengan kondisi bias kognitif dan rendahnya literasi. Melihat ini, pada kondisi demikian, bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar sentimen negatif
dalam media sosial tersebut dapat ditangani. Menurut saya untuk pertanyaan tersebut, ya memang ya zaman sekarang itu banyak sekali, kalau misalkan ngomongin zaman sekarang sudah tidak lepas dari media sosial. Dan saya juga sering melihat konten-konten potongan-potongan yang bernarasi, kalau bisa dibilang kayak cukup melenceng gitu ya dari yang seharusnya. Nah, kalau misalkan eh, kita menemukan konten yang menunjukkan agama di medsos, kita tuh jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan konten tersebut. Coba kita sebelum menyebarkan cek dulu sumbernya dari mana, terus lihat konteksnya bagaimana. Jangan cuma melihat potongan-potongannya doang gitu, karena ya seperti yang saya bilang tadi, banyak zaman sekarang di medsos untuk informasi-informasi apalagi tentang agama banyak yang dipelintirkan. Kalau misalkan kita masih ragu, cari penjelasan dari sumber yang lebih jelas, misalnya dari Al-Quran atau ustadz yang kredibel gitu, ustadz yang uh, terpercaya. Terus jangan jangan gampang terbawa emosi. Kalau kita mau merespon tentang konten tersebut, senantiasa kita harus selalu menyampaikan dengan bahasa yang santai dan sopan, bukan malah kita menyerang balik. Mungkin tujuannya emang baik ya untuk menegur, cuma tata caranya saja yang kurang baik. Terus kalau misalkan kontennya sudah kelewatan gitu ya, sudah melampaui batas, bisa kita laporin aja gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya, coba kita untuk menyebarkan konten yang lebih positif dan edukatif, biar suasana dari medsos tersebut itu nggak terlalu panas dan makin hangat. Jadi di medsos ataupun tidak, suasana tetap hangat, toleransi tetap ada, tetap berjalan begitu. Lalu untuk pertanyaan yang keempat terakhir, menurut Anda bagaimana desain atau pendekatan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan kelas Anda untuk memperkuat sikap moderat tanpa menghilangkan identitas keagamaan bagi tiap mahasiswa? Bagaimana pendekatan tersebut dapat dilakukan di ruang diskusi maupun di ruang kreativitas mahasiswa? Kalau menurut saya sederhananya, kalau di kelas itu bisa mulai dari membuat aturan bareng gitu, kayak misalkan saling menghargai, eh, tidak menyerang pendapat, dan tidak memaksa orang lain untuk ikut kepada keyakinan kita gitu. Nah, ketika berdiskusi, semua dikasih giliran ngomong gitu, semua dikasih ruang gitu biar adil, dan fokusnya itu buat saling mengerti, bukan debat siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Nah, nilai ini tuh sejalan sama ajaran di Al-Quran tentang saling menghormati. Kalau misalkan di ruang kreativitas, bisa lewat jalur kerja bareng, misalnya kayak bikin proyek atau acara yang temanya itu kebersamaan. Nah, jadi di setiap orang ini tetap boleh nunjukin nih identitas agamanya, tapi dengan cara yang positif. Jadi suasananya santai, terus saling mengenal dan gak gampang terjadi konflik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester moderasi beragama ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.